Jangan sekali-kali merasa lebih baik dari orang lain. Gitu ya. Jangan sok suci. Ya. Jangan sok suci, sok benar sendiri. Ya Allah. Sok pinter. Ya, kalau udah sok-sok itu kan meremehkan orang. Ya kan? Sok suci berarti orang lain itu dianggap nggak suci. Dia yang suci. Lalu sok pinter berarti yang lain bodoh, dia pinter. Astagfirullah. Sok benar sendiri berarti dia benar, yang lain salah. Jadi iblis itu dikutuk begitu. Jadi jangan sampai kita tergoda untuk mengatakan saya lebih baik. Itu jangan sampai ya, Prof ya. Walaupun kenyataannya memang betul seperti itu, misalkan, Prof. Ya. Contohnya apa? Misalkan pinter dalam satu kelas gitu tadi. Iya, tapi dia harus merasa bahwa dia punya kelebihan di bidang itu, pun kelemahan yang lain dong. Iya, masih ada kelemahan yang lain ya. Momennya gini, saya merasa lebih pinter tafsir, saya lebih pinter, lebih menguasai tentang tafsir. Iya. Tapi yang lain tidak seberapa pinter, tapi sudah mengamalkan. Ya, jadi intinya jangan sampai merasa, itu kan sombong. Masya Allah. Yang dimasalahkan itu sombongnya ini loh. Sombongnya ini yang jadi masalah. Jadi kalau kadang-kadang, mohon maaf saja itu, kalau kita masuk ke masjid merasa kamu itu apa ini, saya ini loh itu loh. Iya, itu ada, Prof, di dalam hati itu, Prof. Ya, setan kok sujud kok begitu, sujud itu seperti saya gini loh. Allah, iya. Ya toh. Pakaian sholat seperti saya ini loh. Untuk apa gitu? Itu yang menyebabkan dikutuk itu. Iblis itu gitu. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Gitu. Jangan sampai kita punya perasaan seperti itu. Aku lebih baik dari dia. Ya Allah. Ya. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau mamanya bersyukur, bolehlah mamanya. Saya bersyukur, saya diberikan keimanan oleh Allah. Titik, sudah nggak usah dibandingkan. Ya kan? Iya, nggak boleh bandingkan ya. Maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini, beliau mengatakan begini, maksiatun aurathat dzullan waftiqara khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbar. Nah, ini kata-kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Artinya apa nih, Prof? Melakukan dosa, lalu melahirkan dia ini merasa hina, lalu merasa butuh bimbingan Allah. Itu lebih baik daripada melakukan kebaikan lalu menjadikan dia merasa mulia dan kemudian menjadikan orang lain dipandang lebih rendah dari dia. Oh, Masya Allah. Coba, jadi rasa sombong itu ya sampai seperti itu. Apa kamu itu S1, saya ini S3, apa? Pokoknya nggak boleh begitu, itu hindari. Nanti kalau kita begitu itu akhirnya tidak tawadhu. Ya Allah. Orang-orang itu harus rendah hati. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti kajian ini, yang mudah-mudahan dijauhkan Allah dari perasaan-perasaan seperti itu. Ya, akhirnya wajahnya itu sinis terus. Ya kan? Kepada siapapun itu ya. Jadi dosa lalu melahirkan, ya Allah, saya ini siapa ya? Saya ini siapa? Saya ini tidak siapa-siapa. Dibanding yang lain-lain saya lebih baik. Saya ini siapa? Ya gitu toh. Itu lebih baik karena saya banyak dosa. Itu lebih baik daripada saya ini sudah umroh 40 kali. Saya ini one day 10 juz ya maksudnya. Sehari 10 juz. Merasa itu yang tidak boleh. Merasa mulia, merasa
merasa besar itu tidak boleh. Nggih, 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 nggih. Saya ulang ya kata-kata Ibnu Athaillah ya. Maksiyatun awrathat dzullan waftiqara. Anda melakukan dosa, tapi kemudian karena melakukan dosa itu Anda tidak punya kesombongan, tidak pernah berambisi jadi imam, mamanya gitu. Karena merasa dosa itu kemudian tidak ada yang merebut jadi imam, enggak. Tapi kalau merasa itu dia mulia, hatinya itu aku yang jadi imam. Ya Allah. Aku yang jadi imam. Kenapa kok dia? Nah ini, aku kan lebih baik dari dia. Nggih. Jadi satu dosa, melakukan dosa sampai melahirkan dia itu menunduk di hadapan Allah. Ya, saya ini hina di hadapanmu ya Allah. Ya gitu. Nah itu lebih baik daripada melakukan kebaikan lalu menjadikan dia ini merasa hebat, merasa lebih baik dari yang lain. Ya Allah. Nggih. Saya tambah satu lagi ya. Ada nasihat orang bijak dari Arab juga. Nggih. Gini. Tafaqqad nafsa. In kana yahumu fi qalbika anna lakal afdaliyya 'alal ghair fa'lam annaka lam ta'khudh awwala khutuwatis sayr. Itu. Artinya apa nih, Bro? Tafaqqad nafsak. Coba lihat dilihat hatimu itu. In kana yahumu fi qalbika. Jika di dalam hatimu itu ada lintasan-lintasan bahwa Anda punya kelebihan kebaikan dari yang lain. Ya. Nggih. Fa'lam, ketahuilah annaka lam ta'khud awwala khutuwatis sayr. Maka ketahuilah pada saat itu Anda tidak melakukan satu langkah pun menuju kemuliaan. Allah. Tafaqqad nafsak. In kana yahum itu mengelilingi ya. In kana yahumu fi qalbi. Ada di hatimu itu ada yang muter-muter di sini itu lintasan-lintasan. Annalakal afdaliyya 'alal ghairi. Engkau merasa punya kelebihan dari yang lain. Fa'alam annaka lam ta'khudh awwala khutuwatis sayr. Maka Anda sudah gagal untuk melangkah dalam satu langkah pertama menuju kemuliaan. Ini menakutkan. Jadi, ya Prof. Semua yang saya jelaskan ini berpangkal pada surah Al-A'raf 12 dan juga surat Shad 76. Hampir sama begitu ya. Hampir sama gitu. Qala ana khairun minhu. Iblis berkata, aku kan, kenapa aku sujud kepadanya? Dia itu siapa? Saya kan terbuat dari api lah, dia dari tanah ya. Gitu. Allah mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Sudah, kamu keluar saja. Surga tidak layak ditempati orang yang punya kesombongan seperti itu. Ya Allah.